saya dengan NPM 212151511 dari angkatan 2021 kelas D, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teori bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes, MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai profil saya, perjalanan pendidikan saya dari taman kanak-kanak hingga sekarang sudah masuk jenjang universitas. Pertama-tama saya ingin menjelaskan profil saya. Nama lengkap saya yaitu Wulan Lailatul Sadiah, tempat tanggal lahir di Tasikmalaya pada tanggal 15 November 2003. Saya dilahirkan dari rahim seorang ibu yang sangat hebat, dan di samping itu juga ada seorang ayah yang hebat juga. Ibu saya bernama Cintarsi. Beliau bekerja sebagai tata usaha di salah satu sekolah menengah pertama di Kabupaten Tasikmalaya. Dan ayah saya bernama Muhammad Salihuddin. Beliau bekerja sebagai seorang guru di salah satu sekolah dasar di kota Tasikmalaya. Saya merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Saya memiliki 2 kakak dan dua-duanya itu perempuan. Jadi orang tua saya memiliki 3 anak dan semuanya perempuan. Kakak pertama saya bernama Devi Andriani. Beliau merupakan lulusan keuangan perbankan. Kakak saya ini sudah menikah dan sudah memiliki seorang anak. Suaminya bernama Sandy Diansah dan anaknya bernama Arsila Mehera Sendra. Mereka sekarang sudah tinggal berbeda dengan saya karena mereka sudah tinggal di Bogor. Lalu kakak kedua saya bernama Vina Nasruna Fauziah. Beliau merupakan lulusan statistika dan sekarang sedang merintis usaha online shopnya. Kedua kakak saya ini merupakan orang-orang hebat dan orang-orang pintar. Sekarang akan membahas perjalanan pendidikan saya. Pertama, saya masuk ke Taman Kanak-kanak di TK Tuna Sukamaju. Saya masuk pada umur 5 tahun. Pada saat Taman Kanak-kanak ini, saya merasa sangat senang karena bisa bertemu dengan teman-teman baru dan bisa bermain juga. Saya menempuh Taman Kanak-kanak selama 1 tahun. Setelah lulus TK, saya melanjutkan ke sekolah dasar di SD Negeri 2 Sukamaju. Saya pada saat kelas 1 SD, alhamdulillah sudah lancar menulis dan membaca karena di rumah juga sering diajarkan. Pada saat SD ini saya alhamdulillah selalu masuk ranking ke 3 besar. Di SD ini saya memiliki teman dekat karena rumahnya juga berdekatan, jadi sampai sekarang masih suka berkomunikasi. Di antaranya yaitu ada Dinar, ada Dinda, Isma, Haura, Vika, dan masih banyak lagi. Saat sudah menginjak kelas 6 SD, saya bingung akan melanjutkan sekolah kemana karena orang tua saya ingin saya masuk ke SMP yang masih ada pelajaran agamanya. Karena kalau di SMP hanya ada satu pelajaran yaitu PAI, akhirnya saya memilih masuk ke madrasah karena di madrasah lebih mendalam untuk mempelajari ilmu agamanya. Selanjutnya saya masuk ke SMP di MTS Negeri 2 Tasikmalaya. Di sana saya banyak belajar dan banyak belajar agama juga karena ada pelajarannya yaitu seperti fikih, akidah akhlak, Al-Quran hadis, dan yang lainnya. Saya sangat ingat sekali di MTS ini setiap sebelum memulai pembelajaran pasti harus tadarus dulu. Lalu setiap hari Jumat pada paginya kami selalu ke masjid untuk membacakan surat Yasin bersama-sama. Di MTS ini menurut saya merupakan masa yang tidak terlupakan karena teman-teman kelas saya yang sangat seru dan sangat kompak sekali. Di MTS ini saya memiliki teman dekat juga, diantaranya yaitu ada Lisda, Cindy, Nadila yang sampai sekarang pun masih sering berkomunikasi. Menginjak kelas 3 atau kelas 9, saya bingung kembali akan melanjutkan sekolah kemana. Dan pada saat itu terdapat sistem baru yaitu sistem zonasi. Jadi saya bingung akan melanjutkan kemana.
Akhirnya saya memilih sekolah menengah atas yang dekat dengan rumah saya. Saya bersekolah SMA di SMA Negeri 6 Tasikmalaya. SMA ini lumayan dekat dengan rumah saya, jadi saya berangkatnya terkadang naik angkot ataupun kadang dianterin oleh kakak atau ayah. Tapi saya juga memiliki teman berangkat untuk berangkat sekolah, yaitu Dinda, yang tadi teman SD saya juga, karena rumah kami berdekatan, jadi sering berangkat bersama. Teman-teman kelas saya di SMA ini sangat seru-seru juga. Kami sering bermain bersama pada waktu hari libur. Di SMA, saya memiliki teman dekat, yaitu Mentari dan Nadila. Sebenarnya masih ada lagi, tetapi mereka yang sering ketemu dan berkomunikasi dengan saya. Di SMA, saya mengikuti ekstrakurikuler kimia club karena pada saat itu saya lumayan menyukai kimia karena guru yang mengajarkannya juga sangat seru dan metode pembelajarannya mudah dipahami oleh saya. Banyak orang bilang masa SMA adalah masa yang tidak terlupakan, tetapi menurut saya masa SMA itu biasa-biasa saja karena pada saat saya kelas 11 semester 2 ada kondisi yang tidak kami seluruh dunia inginkan, yaitu pandemi COVID. Akhirnya kelas 11 semester 2 saya belajar di rumah sampai lulus. Jadi saya sudah lama tidak bertemu dengan teman-teman SMA saya. Akhirnya masa SMA saya biasa-biasa saja. Sampai ke kelas 12, saya bingung lagi dan lagi untuk memilih universitas. Orang tua saya ingin saya kuliah di Tasik, jangan sampai ke luar kota. Akhirnya saya memilih Universitas Siliwangi. Sebelum sampai akhirnya diterima di Unsil, saya sudah melewati banyak rintangan. Saya pertama daftar Unsil melalui jalur SNMPTN, tetapi ternyata tidak keterima. Lalu berusaha lagi untuk mengikuti SBMPTN dan akhirnya tidak diterima juga. Dan saya masih terus berusaha dan akhirnya saya daftar SNMPTN Barat dan akhirnya saya lulus pada pilihan 2, yaitu Prodi Pendidikan Matematika di Universitas Siliwangi. Mengapa saya memilih jurusan Pendidikan Matematika? Karena saya suka menghitung dan suka pada matematika. Akhirnya saya memilih jurusan Pendidikan Matematika. Di kuliah ini saya harus mengontrak mata kuliah yang jumlahnya ada 9 dan salah satunya yaitu teori bilangan. Pada awalnya saya tidak mengetahui apa itu mata kuliah teori bilangan, apa yang akan kami pelajari. Nah, setelah pertemuan pertama, akhirnya saya mulai mengerti apa itu materi yang dipelajari di mata kuliah teori bilangan. Mata kuliah ini menurut saya lumayan sangat sulit karena terkadang mengerti, tetapi saat mengerjakan soal saya tidak mengerti juga. Tapi saya terus berusaha untuk belajar agar bisa paham mata kuliah ini. Dosen pengampu mata kuliah ini juga saat menjelaskan materinya sangat detail dan menjadi mudah dipahami oleh saya. Mungkin sekian profil saya perjalanan